Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Tamara dengan NIM 23042184. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep Good Corporate Governance atau bisa disingkat dengan GCG. Untuk GCG ini, yang pertama, dalam dunia bisnis modern, tata kelola perusahaan corporate governance menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin bahwa perusahaan dikelola dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. Seiring meningkatnya kompleksitas bisnis dan globalisasi, praktik tata kelola yang buruk seringkali menjadi akar dari berbagai krisis ekonomi dan skandal keuangan seperti yang terjadi pada kasus Enron, WorldCom, atau di Indonesia adalah pada beberapa BUMN yang mengalami penyimpangan. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, konsep Good Corporate Governance muncul untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang berintegritas, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. CGC berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. GCG juga dapat diartikan atau pengertiannya yaitu sebagai seperangkat aturan, kebijakan, prosedur, dan praktik yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, terutama antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan pihak eksternal seperti kreditur, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Baik, ada pun beberapa definisi GCG dari berbagai sumber, antara lain yaitu dari OECD 2015 Corporate Governance, yaitu tata kelola perusahaan atau seperangkat hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang menentukan arah tujuan serta mekanisme pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Lalu definisi dari Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2006, yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Lalu poin selanjutnya itu tujuan dari penerapan GCG. Penerapan GCG memiliki tujuan yang luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun etika. Tujuan-tujuan tersebut antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Dengan adanya sistem yang jelas dan terukur, perusahaan dapat beroperasi lebih efektif, menghindari tumpang tindih wewenang, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan publik. Transparansi dan akuntabilitas membuat perusahaan lebih dipercaya oleh investor, kreditur, dan masyarakat. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. GCG membatasi ruang bagi perilaku oportunistik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering merugikan perusahaan dan negara. Yang keempat itu menjamin keberlanjutan. GCG mendorong perusahaan untuk beroperasi secara etis, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan berorientasi jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik umumnya memiliki nilai saham lebih stabil, citra yang positif, dan daya saing yang kuat di pasar global. Poin selanjutnya itu prinsip-prinsip dari GCG. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua yaitu akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, dan yang keempat independensi. Lalu poin selanjutnya yaitu manfaat dari penerapan GCG. Penerapan GCG memberikan manfaat yang nyata,
baik bagi perusahaan maupun lingkungan bisnis secara umum. Di antaranya, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, lalu menarik investor dan mitra strategis, mengurangi risiko hukum dan keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan, menjamin keberlanjutan usaha, dan selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi G3G. Meski penting, pelaksanaan G3G di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya komitmen dari manajemen puncak, lalu budaya organisasi yang belum mendukung transparansi, terus lemahnya sistem pengawasan internal, selanjutnya kurangnya pemahaman tentang G3G, serta tantangan regulasi dan penegakan hukum. Contoh yang dapat kita ambil dari penerapan G3G di Indonesia yaitu dari beberapa perusahaan. Yang pertama dari PT Bank Mandiri Persero, menerapkan whistle-blowing system dan kode of conduct yang mengatur etika karyawan dan direksi. Lalu ada dari PT Telkom Indonesia, melakukan evaluasi tahunan terhadap penerapan G3G melalui self-assessment dan audit independen. Dan PT Pertamina menerapkan sistem manajemen risiko terpadu. Baik, selanjutnya yaitu strategi penguatan G3G di Indonesia. Untuk memperkuat penerapan G3G diperlukan langkah-langkah yaitu penguatan regulasi dan penegakan hukum. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, budaya organisasi yang etis. Yang kelima, kolaborasi antar lembaga. Lalu di akhir materi dapat saya simpulkan juga G3G merupakan fondasi penting dalam menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan berdaya saing tinggi. Penerapan G3G tidak hanya meningkatkan kinerja ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai moral dan sosial perusahaan di mata publik. Dengan menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran perusahaan dapat membangun kepercayaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang. Penerapan G3G yang konsisten akan membawa manfaat luas, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.